Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Semoga anak bapak dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah. Baik anak bapak, selamat bergabung kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD. Tentunya masih bersama Bapak sebagai guru PAI di kelas 5. Baik anak Bapak, untuk pembelajaran kali ini Pendidikan Agama Islam kita dengan materi mengetahui makna Quran Surah At-Tin dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai makna Quran Surah At-Tin, terlebih dahulu kita baca dulu ayatnya. Anak Bapak sudah hafal kan Surah At-Tin? Ya, bagus. Nah, sekarang siapa yang mau baca? Mari kita baca ya Surah At-Tin ini. Kita mulai dengan ta'awudz ya. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih anak bapak ya sudah membaca surah At-Tin. Baik, sekarang sebelum kita mengartikan surah At-Tin, kita lihat dulu arti beberapa kata atau mufradat yang ada di dalamnya ya anak bapak. Di ayat pertama ada kata at-tin ya. Apa artinya at-tin? Buah tin. Nah, surah ini mengambil nama dari ayat pertama yaitu at-tin. Jadi surah ini namanya at-tin, artinya buah tin. Lalu ada zaitun, artinya buah zaitun. Di ayat kedua waturi sinin ya, artinya bukit Sinai. Ayat 3 wahadzal, ada haza ya, artinya dan ini. Terus ada baladil amin, artinya negeri yang aman. Kita lanjut ayat keempat, ada kata khalaqonal, artinya kami ciptakan. Lalu ada kata insan, artinya manusia. Dan ada ahsani, artinya paling baik. Dan taqwim, artinya bentuk atau rupa. Lanjut ayat kelima, ada kata rodadanahu, artinya kami kembalikan. Dan asfala safilin, artinya paling rendah. Kita lanjut ayat 6. Ada kata amanu, artinya beriman.
Dan ada amilus solihati, artinya beramal soleh. Lanjut ayat 7, ada kata ajarun, artinya balasan atau pahala. Dan ada kata ghairu mamnun, artinya tanpa putus-putus. Dan kita masuk ayat ke-8, ada kata ahkamil hakimin, artinya hakim yang seadil-adilnya. Itulah arti dari beberapa kata atau mufradat yang perlu ya, tidak semuanya memang, tapi ada beberapa. Ini membantu anak bapak untuk bahasa Arab ya. Baik, sekarang kita terjemahkan ya ayat per ayat surah At-Tin ini. Kita lihat ayat pertama. Sebelum itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Anak bapak pasti tahu kan artinya apa? Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua apa bunyinya? Ya, waturi sinin, artinya dan demi gunung Sinai. Ayat ketiga apa bunyinya? Ya, wahadzal baladil amin, artinya dan demi negeri yang aman ini. Ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat 5, summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tingkat yang serendah-rendahnya. Ayat 6 apa nak bapak bunyinya? Ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini dia artinya, kecuali orang-orang yang selalu beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat 7, fama yukandzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan itu? Ayat terakhir apa nak bapak? Ayat ke-8. Ya, alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Baik anak bapak, itu arti setiap ayat surah At-Tin ya. Sekarang kita lihat kandungan makna dari surah At-Tin ayat per ayat. Ya, ayat pertama apa? Ya, wattini wazzaitun. Masih ingat artinya apa tadi? Ya, betul. Demi buah tin dan buah zaitun. Ini dia gambarnya buah tin. Anak bapak pernah lihat buah tin? Atau sudah pernah membeli? Atau sudah pernah memakan ya? Apa yang terkandung dalam buah tin ini sehingga Allah bersumpah dengan nama buah tin? Kita lihat maknanya. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Luar biasa anak bapak ya, buah tin sangat bagus untuk dikonsumsi. Dan ini gambar apa? Buah zaitun ya. Pernah lihat kan buah zaitun? Nah, buah zaitun ini apa? Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Luar biasa buah tin dan buah zaitun ini anak bapak ya. Buah zaitun ternyata mengandung minyak juga ya, bisa diolah menjadi minyak. Kita masuk ayat ke-2. Waturi sinin. Masih ingat artinya? Ya. Dan demi gunung Sinai. Ini dia gunung Sinai. Anak bapak sudah pernah ke Palestina? Ya, ini dia gunung Sinai ya, dekat Palestina sana nih. Apa itu gunung Sinai?
Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel dan Arab. Gunung Sinai ini juga dikenali dengan Jabal Musa, artinya Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini, ya di sini, Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW juga berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau atas kesucian tempat ini, Gunung Sinai. Ya. Baik anak bapak, kita lanjut ayat 4. Wa hadzal baladil amin. Apa artinya? Ya, betul. Dan demi negeri yang aman ini. Ini dia Mekah ya. Mekah, Madinah, negeri yang aman. Apa maknanya Mekah ini? Kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura atau tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak bapak sudah pernah ke sini? Ya, kalau kita umroh, kalau naik haji ya, kita pasti memasuki kota Mekah ya, tawaf atau berkeliling Ka'bah, lalu berkunjung ke Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Kita masuk ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya apa? Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, ini manusia ya. Apa kata Allah tentang manusia? Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk atau rupa. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan ya. Bisa berjalan, bisa berlari, ya bisa jongkok, bisa rukuk, bisa sujud, lentur badannya ya. Lalu ayat kelima, summa radadnahu asfala safilin. Artinya apa? Ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tingkat yang serendah-rendahnya. Ini gambar ada manusia yang diazab nih anak bapak ya. Karena dia melakukan dosa lalu diazab. Maknanya apa? Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna ya, makhluk yang paling sempurna rupanya, tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya yang keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan ya, hina dia. Lalu ayat ke-6, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang selalu beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya ya. Jadi kata Allah, orang-orang yang tidak pernah hina itu adalah orang yang selalu beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang ini akan selamat dari kehinaan di dunia maupun di akhirat. Apa contoh amal soleh? Salat, zikir dan doa, membantu orang, ya, menolong sesama, dan perbuatan-perbuatan lainnya dengan keadaan beriman. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya apa? Ayat ke-7. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan itu? Kata Allah. Ya. Ini pendusta ya. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya
dan Allah memberikan hati untuk dapat merasakan keimanan kepada Allah. Nah, pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus ke dalam dosa dan kehinaan. Orang yang melupakan atau meragukan hari berbangkit hari kiamat, maka dia cenderung lupa, dia suka berbuat kemungkaran. Tetapi orang yang yakin benar akan adanya hari berbangkit, maka dia akan selalu terpelihara dan dia selalu berbuat amal soleh. Maka Allah ingatkan kita, ya, supaya tidak melupakan adanya hari pembalasan. Nah, ayat terakhir, ayat ke-8. Alaisallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Nah, ini gambar pengadilan, ya. Ini gambar pengadilan di dunia, nah, Bapak. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui, Allah yang memberi putusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Jika ternyata manusia melakukan dosa, maka karena keadilannya Allah, manusia itu akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Sebaliknya, jika manusia berbuat kebaikan, beramal soleh, melaksanakan perintah Allah, karena keadilannya Allah juga, Allah memberinya pahala dan memberikan balasan yang baik berupa kenikmatan di surga. Baik anak Bapak, itulah makna yang terkandung dalam surah At-Tin, ya. Silakan anak Bapak ulang-ulang kembali, ya. Baik arti katanya, anak Bapak buka lagi, ya. Baca, ingat-ingat. Kemudian terjemahan ayat per ayat, buka lagi masing-masing ayat, baca dan ingat-ingat artinya. Kemudian makna masing-masing ayat. Silakan anak Bapak buka kembali, ya. Baca dan ingat-ingat. Karena nanti akan diuji dalam latihan-latihan maupun ujian. Baik anak Bapak, demikian materi kita untuk pertemuan kali ini, ya. Selanjutnya silakan kerjakan tugas yang diberikan oleh guru, baik melalui tugas langsung, online line, WA, ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.